Saya akan kasih tahu kalian salah satu skill yang harus dimiliki oleh guru, dan ini sangat penting. Dan banyak dari musyrif atau musyrifah atau guru Al-Quran yang mengabaikan skill ini, yaitu apa? Skill of communication. Skill dalam berkomunikasi, kemampuan yang jarang dimiliki oleh musyrifah. Karena gini, ketika kalian mengajar Al-Quran, memang fokus ke Al-Quran. Tapi Al-Quran itu bukan hanya tulisan, Al-Quran itu berbicara. Sekarang kamu gimana caranya menyampaikan apa yang dibicarakan oleh Al-Quran kepada murid, pada anak-anak, kepada santri. Kira-kira saat santri kalian menghafal, bagaimana cara kalian mengkomunikasikan apa yang dihafal oleh santri kepada santri itu. Ketika kamu melihat ada murid yang sungguh-sungguh, gimana cara kamu berkomunikasi terhadap kepada orang yang lagi semangat menghafal, kira-kira bagaimana. Kemudian ada santri yang lagi lemes, kira-kira gimana cara kamu memberitahukan kepadanya bahwa dia nggak boleh malas, bahwa dia harus rajin. Gimana caranya kamu berkomunikasi kepada santri yang di halakoh kerjaannya tidur. Kamu akan memberitahu dia bahwasanya halakoh Quran bukan tempat untuk tidur. Dan waktu menghafal Quran bukan waktu untuk istirahat. Cuman dengan gaya penyampaian atau dengan cara komunikasi yang ingin mereka dengar. Ketika kamu berkomunikasi dengan orang yang temperamen, gimana caranya kamu ngasih tahu ke dia bahwasanya temperamen itu nggak bagus, tapi dengan cara yang disukai oleh orang yang temperamental. Dan gimana caranya ketika kamu punya santri yang mudah tersinggung atau bahasa kaliannya baperan, yang kalau dinasihatin langsung ngambek, langsung ngadu misalkan ke orang tuanya, dengan cara yang ingin didengar oleh orang ngambek. Ketika orang ngambek nasihatin tuh pengennya gimana sih? Mungkin kamu ketika ada orang ngambek tidur pas salah kok. Normalnya, reaksi normalnya kita yang akan kita ucapkan apa? Bangunin kan? Kemudian ngasih tahu apa? Jangan tidur pas halako. Nah, kalau kalian menyampaikan dengan cara seperti itu, orang yang ngambek kan nggak akan terima. Mesti langsung baper. Ya mungkin reaksi normal kita ketika melihat orang kayak gitu dinasihatin kok malah ngambek. Kita mandangnya negatif, tapi rumus umum dalam dunia sosial adalah orang hanya mau mendengar apa yang ingin mereka dengar. Tapi nggak semua orang ingin mendengar apa yang harus mereka dengar. Oleh karena itu, sampaikan apa yang harus mereka dengar dengan cara yang mereka inginkan. Itulah skill komunikasi. Orang nggak mau dia dilarang tidur pas halako. Santri ini nggak mau misalkan. Ketika pas halako kamu bangunin, maka jangan sampai kalian biarkan dia itu tidur pas halako. Supaya dia nggak mendengar apa yang kalian sampaikan ketika dia tidur, dan itu tidak ia inginkan. Nah, gimana cara melakukan hal-hal seperti itu? Itu dengan menguasai skill berkomunikasi. Kuasai skill tersebut. Kemudian juga skill komunikasi ini sangat penting untuk dibangun antar sesama guru, sesama musyrifah terkalian. Kalau kamu ya seharusnya ini seharusnya kalian miliki. Ketika ada musyrifah yang tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap kelakuannya, harusnya kalian komunikasi sama dia atau tanya kenapa. Harusnya. Kemudian juga seharusnya jika ada yang seperti itu, kalian komunikasi kepada atasan, kepada siapa yang menaungi kalian, siapa yang ada di atas kalian, informasikan. Yang kebanyakan, yang mudah-mudahan nggak terjadi di antara kalian, itu diem. Ketika ada musyrif yang nggak datang, kalian nggak tahu alasannya, diem. Nah, jangan cuma diem aja, perhatikan maslahat atau masa depan dari anak-anak yang di bawah naungan
musyrifah yang kurang bertanggung jawab. Entah apapun itu alasannya, ketika dia terlambat atau ketika dia nggak hadir, tapi sebisa mungkin komunikasikan. Dan itu bentuk dari kepedulian, empati kalian terhadap orang lain. Gitu. Jangan datang, oke, saya hanya kerja melakukan apa yang saya kerjakan, atau saya hanya melakukan pekerjaan saya saja. Pekerjaan orang lain tidak perlu saya urusi. Tapi masalahnya kita itu berurusan dengan Al-Quran. Santri kita juga. Nggak ada istilah seperti di perusahaan, ini anak buah saya dan ini bukan anak buah kamu. Atau ini anak buah dia, ini bukan anak buah saya nggak perlu mengurusi. Enggak, ini karena kita dalam satu ranah atau dalam satu medan yang nggak bisa kita tidak mempedulikan, atau nggak bisa kita mengabaikan hal-hal seperti itu. Cuman kan yang kita khawatirkan adalah kita menyinggung, atau takut dia nggak terima, atau takut kita dibilang sok baik, atau sok rajin, atau sok peduli. Enggak, orang nggak akan menilai seperti itu kalau cara menyampaikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Bukannya kita menjadi munafik, atau misalkan di depan ini baik, di depan itu baik, enggak. Karena kita menyampaikan hal buruk dengan cara yang baik kan bisa. Atau menyampaikan hal baik, seringnya kita menyampaikan hal baik dengan cara yang buruk atau tidak tepat. Makanya orang sering tersinggung. Kayak gitu. Itulah salah satu skill yang perlu dikuasai kalau kalian benar-benar ingin menjadi seorang guru yang sukses, guru yang dihormati murid-muridnya, guru yang disegani, guru yang dicintai oleh murid-muridnya. Yang tujuannya cuma satu, dengan kita menjadi guru seperti itu, agar kita itu selalu dalam ingatan mereka. Ingat, guru yang paling berkesan itu yang paling diingat. Dan alhamdulillahnya karena ini Al-Quran, berkahnya akan terus kalian dapatkan sampai kapan? Sampai kapan? Selama dia baca Quran, kalian akan mendapatkan berkahnya. Mudah-mudahan dia terus baca Quran sampai dia meninggal. Yang kita akan terus mendapatkan berkah dari Al-Quran itu. Itulah nilai yang paling besar ketika menjadi guru Quran daripada guru yang lainnya. Ketika kamu ngajar fisika, oke, digunakan dalam kelas, mungkin digunakan di luar kelas. Itu. Mungkin digunakan di luar kelas. Atau mungkin belum ada gambar gimana ilmu fisika digunakan di akhirat nanti, masih belum ada gambaran. Mungkin nanti ilmu fisika digunakan di dunia, digunakan untuk membangun fasilitas yang digunakan oleh umat Islam, mungkin itu akan menilai pahala. Di saat itu ilmu fisika berguna. Tapi ini Al-Quran yang jelas-jelas value-nya itu berlaku di dunia dan juga pasti berlaku di akhirat. Jelas-jelas balasan itu hanya ada di akhirat. Qur'an harfan min kitabillah falahu hasanah, itu nanti di akhirat diperhitungkannya. Jadi sangat-sangat berguna di akhirat. Ilmu menjadi guru Al-Quran.